Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir kembali dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan taufik untuk kita, sehingga kita bisa lebih banyak lagi menjalankan amalan-amalan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis nomor 28. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Aisyata qalat. An Aisyata, saking Aisyah radhiyallahu anha, qalat wasdawuh sapa Aisyah, kana ana sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu demen sapa kanjeng Nabi at-tayammuna ing mulai perkara saking kang tengen, mastata'a selagine mampu sapa kanjeng Nabi fi sya'nihi ing dalem urusane kanjeng Nabi kullihi ya sekabehane sya'nihi
fituhurihi ing dalam sesucine Kanjeng Nabi, wa tarajjulihi lan ing dalem wa tarajjulihi lan ing dalem jungkasane Kanjeng Nabi, wa tana'ulihi lan ing dalem gawe sandale Kanjeng Nabi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencintai tayamun, memulai sesuatu dengan yang bagian kanan. Selagi beliau itu mampu dalam semua hal, dalam semua urusan beliau memulainya dari yang sebelah kanan. Dalam hal bersuci, dalam hal menyisir rambutnya, dalam hal memakai sendalnya, beliau memulainya dengan yang bagian kanan. Hadirin rahimakumullah, ini dalil bagi kita untuk memulai sunnah kita untuk memulai sesuatu itu dengan bagian kanan, selama itu bisa dilakukan dalam hal-hal yang memang disunnahkan untuk dimulai dari bagian kanan. Contohnya dalam hal bersuci. Misalnya ketika membasuh tangan, maka dimulai dari sebelah kanan dulu, baru kemudian sebelah kiri. Ketika membasuh kaki, maka dimulai kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau misalnya mandi junub, maka dimulai dari bagian badan yang sebelah kanan dulu, baru kemudian bagian badan yang sebelah kiri. Itu dalam hal bersuci. Kalau tayamum juga begitu. Ketika membasuh tangan, maka dimulai bagian kanan dulu, baru kemudian bagian kiri. Jadi selagi itu bisa dilakukan dari bagian kanan dulu, maka dilakukan dari bagian kanan dulu, baru kemudian bagian kiri. Termasuk di sini watarajjulihi, ketika menyisir rambut. Kepala ini kan ada kepala bagian kanan, ada kepala bagian kiri. Kalau menyisir rambut, kanannya dulu, baru kemudian yang kiri. Itu dilakukan Rasulullah dan itu menunjukkan itu sunnah. Kita dianjurkan juga meneladani beliau. Kemudian juga ketika memakai sendal, memakai sepatu, itu dianjurkan juga, disunnahkan kita untuk memakainya dari sebelah kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Ini kan hal-hal yang kecil tetapi membutuhkan pembiasaan, karena ini bagian dari sunnah Nabi. Ini juga bagian dari adab Islamiyah, adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita membiasakan diri untuk hal-hal yang seperti ini. Ketika kita mau masuk ke dalam masjid, masuk kaki kanan dulu. Masuk kita kaki kanan dulu. Sedangkan ketika keluar, misalnya keluar dari masjid, maka kita pakai kaki kiri dulu. Jadi kalau masuk ke dalam WC itu kita kaki kiri dulu. Pokoknya sesuatu hal yang mustaqdar, sesuatu hal yang menjijikkan, maka kita pakai yang sebelah kiri. Ketika istinja maka pakai yang kiri. Ketika mau masuk
toilet untuk buang air kecil atau buang air besar, maka masuk pakai kaki kiri dulu. Pokoknya yang mustaqdar, yang hal-hal yang kotor, yang menjijikkan itu pakai yang bagian kiri dulu. Masuk WC kiri, keluar kanan. Keluar dari WC, toilet, kita mendahulukan kaki kanan. Masuknya pakai kaki kiri. Kalau ke masjid dibalik, masuk pakai kaki kanan dulu masuknya. Nanti keluar pakai kaki kiri. Memakai sendalnya itu pakai kaki kanan. Misalnya sandal kita ada di luar masjid, maka kita melangkah dulu kaki kanan, baru nanti tidak langsung kakinya kita masukkan ke sendal. Kita taruh di atas sendal dulu, baru kaki kiri turun, kemudian bukan kaki kiri dulu tadi yang turun, ya. Kemudian hanya diinjakkan ke sandal, kemudian kaki kita yang kanan turun dari masjid, kemudian langsung dimasukkan ke sandal, baru yang kiri masukkan sandalnya. Itu tata caranya. Jadi kalau keluar masjid kaki kiri dulu, masuk kaki kanan. Masuk ke toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Jadi hal-hal yang kotor itu dengan yang kiri. Kalau memulainya dengan yang kiri atau dengan yang kiri, seperti istinja dengan yang kiri. Kalau hal-hal yang baik atau yang bersih, misalnya pakai yang kanan. Berpakaian pakai kanan dulu. Mau memasukkan pakaian misalnya kanan dulu, baru yang kiri. Mau pakai celana pakai kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau mau copot celana, kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Jadi itu adab-adab ya, adab-adab Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kana nabiyyu yuhibbut tayamun. Rasulullah itu mencintai dalam melakukan sesuatu memulainya dari sebelah kanan. Dalam semua hal selagi bisa untuk melakukannya. Tetapi yang bisa dilakukan bersamaan ya tidak harus dimulai dari kanan. Misalnya kalau membasuh muka, ya langsung membasuh muka. Bukan yang kanan dulu gini, kemudian yang kini. Tetapi langsung, karena memang bisa dilakukan secara langsung. Atau misalnya takbiratul ihram, ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Tangannya langsung saja diangkat dua-duanya. Bukan tangan dulu kemudian kiri, enggak. Jadi yang bisa dilakukan bersamaan. Makanya dikatakan di sini mastata'ah, selagi itu bisa, maka enggak ada hal yang mencegah untuk memulainya dengan yang kanan, maka beliau memulainya dengan bagian yang kanan. Ini kita juga harus memulai ya, membiasakannya itu dimulai. Diingat-ingat dalam semua gerak-gerik kita sehari-hari, hal yang seperti ini juga diingat-ingat dan dipraktekkan. Karena kalau kita sudah terbiasa itu sudah secara otomatis. Kalau misalnya kita sudah terbiasa masuk masjid pakai kaki kiri, kaki kanan, itu sudah ya kaki kanan. Nggak harus mikir lama. Tapi kalau belum terbiasa, memang dia bisa pakai kaki kiri masuknya. Meskipun itu nggak berdosa, tidak ada dosa. Kamu masuk WC misalnya pakai kaki kanan dulu juga nggak berdosa. Tetapi ini kan adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita juga memiliki perhatian khusus. Karena ini ajaran Nabi, ya kita mengikutinya. Semuanya butuh awalnya itu pada kebiasaan. Jika sudah terbiasa mudah kok, tidak sulit.
tidak sulit. Misalnya pakai baju kanan dulu itu sudah biasa aja, bukan sesuatu hal yang harus dipikir lama, terus membutuhkan perenungan dulu kan, enggak, langsung saja kanan. Pakai sendal kalau sudah terbiasa kanan dulu ya otomatis. Kalau pakai sendal langsung kaki kanan yang dimasukkan ke sendal lebih dulu. Jadi hanya butuh apa? Hanya butuh pembiasaan di awal. Setelah itu kita sudah akan menjadi terbiasa untuk menjalankan adab Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikutnya, an Ka'b bin Malikin kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qadima tatkalane teka sapa Kanjeng Nabi min safarin saking lelungan, bada'a mongko mulai sapa Kanjeng Nabi bil masjidi kelawan masjid. Fa shalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem masjid. Diriwayatkan dari Ka'b bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika datang dari bepergian, maka beliau akan memulainya dengan masuk ke dalam masjid, kemudian beliau sholat di dalam masjid. Ini juga hal yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita datang dari bepergian jauh, datang dari bepergian yang jauh, misalnya dari dari luar negeri atau dari tempat yang jauh, kemudian kita sebaiknya bagaimana? Sebelum masuk ke dalam rumah, kita mampir di masjid dulu. Di kampung kita ada masjid, kita masuk ke masjid dulu, kemudian kita sholat 2 rakaat di dalamnya, baru kemudian kita pulang ke rumah. Itu yang lebih utama. Tradisi ini jarang dilaksanakan oleh sebagian besar kita. Biasanya kalau orang itu haji, itu baru melaksanakan ini. Yaitu apa? Masuk ke masjid dulu. Jadi dari itu kan juga bagian safar. Safar untuk bepergian perjalanan ibadah haji atau umrah. Begitu pulang, sebelum sampai ke rumah, kemudian dia ke masjid dulu, sholat dulu di dalam masjid. Sholat tahiyatul masjid, kemudian baru dia pulang masuk ke dalam rumah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memang rumahnya mepet dengan masjid. Beliau masuk ke masjid dulu, kemudian baru masuk ke dalam rumah. Masuk masjid, sholat, kemudian baru masuk ke dalam rumah. Itu. Kalau kita juga hendaknya meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak wajib hukumnya, tetapi ini adalah bagian hal yang sunnah. An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala qala wasdawuh sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal malaikata sak temene pira-pira malaikat iku tusolli donga jaluk sepura sapa malaikat ala ahadikum ing atase salah siji sira kabeh, madama selagine ana sapa ahadikum iku fi musallahu ing dalem panggonan salate ahadikum, alladzi kang salat sapa alladzi fihi ing dalem musallahu, malam yuhdis selagine urung berhadas sapa wong. Taqulu ngucap sapa malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu,
Allahumma duh Gusti Allah ighfir nyepuro sapa panjenengan lahu maring wong. Allahumma duh Gusti Allah irhamhu awa rahmat sapa panjenengan ing wong. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat itu memintakan ampunan pada salah seorang kalian selama kalian itu masih di tempat sholatnya yang dia sholat di dalamnya, selama dia belum berhadas. Malaikat itu akan mengatakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Yang dimaksud dengan para malaikat itu adalah para malaikat al-hafadhah. Para malaikat al-hafadhah. Karena ada banyak para malaikat yang ada di sekitar kita. Ada para malaikat yang disebut dengan al-malaikah al-hafadhah, ada al-malaikah as-sayyarah, kemudian ada malaikat malaikat raqib, atid. Kemudian juga ada para malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Nabi. Itu malaikat-malaikat yang standby ya, bersama setiap orang. Ada malaikat hafadhah, ada malaikat sayyarah namanya. Bukan sayyarah ini bukan mobil itu, bukan malaikat penjaga mobil, bukan. Jadi ada malaikat-malaikat yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia. Karena manusia ini kalau tidak dijaga oleh para malaikat, maka manusia itu dalam bahaya, bisa dipermainkan oleh para jin, para setan-setan itu akan mempermainkan manusia, dijadikan manusia itu seperti bola, ditendang sana, ditendang sini. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga manusia dengan didampingi oleh para malaikat-malaikat tersebut. Bahkan diriwayatkan ada keterangan dari para ulama, ada malaikat yang secara khusus itu menjaga jangan sampai ada ular yang masuk ke dalam mulut manusia ketika manusia itu tidur. Ketika kamu tidur misalnya, kan bisa jadi ada ulat atau ular datang kemudian masuk ke dalam badan. Itu sudah ada malaikat yang menjaga agar itu tidak terjadi. Makanya kan nggak pernah terdengar ada kisah manusia tidur kemudian ada ular masuk ke dalam mulutnya, karena sudah ada malaikat yang menjaganya. Dan bahkan juga ada malaikat yang tadi kita katakan menjaga ditugaskan untuk menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Nabi. Setiap kali kita membaca sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat ini akan pergi ke Madinah sana menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada malaikat hafadhah yang menjaga manusia. Nah, para malaikat itu dikatakan mereka tusolli. Nah, tusolli itu artinya bukan sholat seperti yang kita kenal, bukan sholat syar'an, yaitu ada diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, bukan itu. Tusolli juga artinya bukan membaca sholawat. Tusolli di sini adalah secara lughatan, secara bahasa. Secara bahasa sholat itu kan doa. Sholat itu adalah doa. Shalla yusalli artinya da'a, yad'u berdoa. Itu maknanya secara bahasa. Sholawat dia bisa berarti membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya
hayya nusalli 'alan nabi, artinya kita bersolat kepada Nabi dengan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau hayya nusalli isya, maka kita salat isya yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi itu makna dari salat. Shalla yusalli. Bahasa Arab itu memang tidak hanya sebagian kata-katanya, sebagian mufradatnya tidak hanya memiliki satu makna. Terkadang memiliki 2, 3, bahkan sampai 15, sampai 50 makna satu kata. Sehingga tidak mudah untuk seseorang itu tabahur atau menguasai mufradat saja di dalam bahasa Arab itu tidak mudah. Bukan hanya 5 setiap hari yang kita hafal itu cukup untuk bisa memahami Al-Quran atau memahami hadis. Tetapi banyak sekali, satu kata itu bisa memiliki banyak makna. Termasuk kata sholla yusolli ini. Nah, kalau itu dikatakan untuk malaikat, itu artinya adalah tastaghfiru. Kalau tusalli ala ahadikum artinya tastaghfiru lahu. Para malaikat itu berdoa, meminta, doanya itu meminta ampunan untuk seseorang. Ini sama dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di sini semua maknanya beda. Ketika dikatakan innallaha yusalli 'alan nabi, ini penting untuk kita perhatikan karena ada sebagian orang itu nggak paham, menganggap bahwa Allah itu katanya membaca sholawat untuk Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada juga yang mengatakan para malaikat itu juga membaca Allahumma sholli ala Muhammad untuk Nabi Muhammad. Padahal maknanya enggak seperti itu. Ketika dikatakan innallaha yusolli ala nabi, itu artinya Allah yarhamuhu. Allah itu merahmati Nabi. Wong sholawat itu kan doa kepada Allah. Masa dikatakan Allah berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad artinya ya Allah, ya kan? Ya Allah, tambahkanlah keagungan untuk Nabi Muhammad. Masa Allah membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadinya kan dikatakan Allah berdoa kepada Allah, kan jadi begitu, kan nggak pas. Jadi innallaha yusolli 'alan nabi artinya Allah yarhamuhu. Allah itu merahmati dengan rahmat yang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Artinya apa? Tastaghfiru lahu. Artinya para malaikat itu memintakan ampunan untuk Kanjeng Nabi. Meskipun Nabi itu maksum, Nabi itu nggak memiliki dosa. Karena para Nabi itu dijaga dari kekufuran, dari dosa-dosa besar, dan dari dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Mereka dijaga dari hal-hal itu. Termasuk apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meskipun begitu Nabi juga beristighfar. Para malaikat beristighfar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena istighfar tidak selalu untuk menghapuskan dosa. Terkadang istighfar itu untuk menaikkan derajat. Istighfar tidak selalu untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi yang beristighfar tidak selalu harus orang yang punya dosa. Tidak selalu seperti itu, tetapi terkadang istighfar untuk menaikkan derajat seseorang.
Nah, para malaikat beristighfar untuk Nabi. Itu yang dimaksud yusalluna 'alan nabi. Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, di sini baru kalau kita yang bersolawat maka kita berdoa kepada Allah untuk tambahnya keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sholawat kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali ke sini. Innal malaikata tusalli. Artinya para malaikat tadi yang tadi kita ceritakan, malaikat hafallah, malaikat sayyarah, malaikat yang ada di sekitar kita itu memintakan ampunan untuk siapa? Untuk salah seorang kalian yang selama kalian itu masih di musholanya, di tempat sholatnya, di tempat yang dia sholat, untuk menunggu sholat berikutnya selama dia belum berhadas. Malaikat itu mengatakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini penting juga ini, kita sering kita ini buru-buru meninggalkan tempat sholat kita. Jadi kalau ada seseorang habis sholat, biasanya habis sholat maghrib, kemudian dia tetap di tempat sholatnya itu. Di sini tidak disyaratkan dia untuk tidak pindah tempat. Nah, tidak harus tetap sila di situ terus sampai isya, enggak. Tetapi dia bisa pindah ke tempat lain selama dia masih di masjid atau di musholanya, tempat dia sholat tadi. Dia boleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, tetapi dia masih di masjid itu untuk menunggu pelaksanaan sholat berikutnya. Kalau dia maghrib nunggu isya, dia tetap ada di situ. Atau sholat zuhur kemudian dia nunggu sholat asar di masjid itu. Atau dia sholat asar kemudian dia menunggu sholat maghrib. Dia tetap pada posisi di tempat sholatnya, maksudnya di masjid atau di mushola, dalam rangka untuk menunggu sholat. Jika seseorang melakukan itu, maka para malaikat itu akan memintakan ampunan untuk dia. Nah, kalau kita mungkin sulit untuk mengamalkannya karena kita banyak kegiatan yang lainnya, yang juga itu misalnya kalau santri bisa di situ langsung menunggu sholat maghrib dengan talaqi Al-Quran, dengan tadarus Al-Quran, dengan menghafal pelajaran di tempat itu sambil menunggu sholat isya. Nah, maka itu nanti para malaikat akan memintakan ampunan untuk dia. Misalnya habis asar kemudian dia murojaah di tempat sholatnya sambil menunggu waktu maghrib. Itu juga dia nanti akan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Jadi menunggu sholat. Kalau seseorang meninggalkan tempat sholatnya, maka sudah nggak berlaku. Para malaikat berarti sudah tidak memintakan ampunan untuk dia. Atau dikatakan malam yuhdis, selama dia belum berhadas. Kalau dia berhadas berarti keutamaan itu apa? Keutamaan itu berarti sudah batal. Meskipun dia masih di masjid atau di mushola. Misalnya habis dia sholat, kemudian duduk sebentar, terus kentut misalnya. Nah, berarti keutamaan itu batal. Keutamaan yaitu di para malaikat memintakan ampunan untuk dia itu batal. Tapi kalau dia nggak batal, dia nunggu meskipun dia sambil ngobrol-ngobrol,
dengan temannya nunggu waktu sholat isya. Itu para malaikat akan memintakan ampunan. Tapi ngobrolnya bukan ghibah. Kalau ngerasani di masjid ya jadi masalah. Nah, itu nanti dia justru berdosa bisa tergantung nanti siapa yang dirasani. Kalau yang diribah orang-orang soleh, dia bisa jatuh pada dosa besar. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalaupun seandainya seseorang di situ tidak baca Quran, tidak mudzakarah, tidak berzikir untuk menunggu sholat berikutnya, dia ngobrol dengan temannya selama itu percakapan yang mubah, hukum keutamaan para malaikat memintakan ampunan untuk dia itu masih tetap berlaku. Jadi ini menjelaskan apa? Hadis ini menjelaskan keutamaan menunggu pelaksanaan waktu sholat berikutnya setelah dia melaksanakan sholat sebelumnya. Kita ya berusaha untuk bisa mengamalkan. Kalau memang kita nggak ada kegiatan yang lainnya, yang kegiatan itu juga bisa mendatangkan pahala, karena memang pintu pahala itu kan sangat banyak. Kita bisa punya prioritas, misalnya habis maghrib kita punya pengajian di tempat yang lain, ya kita ke tempat yang lain karena itu pahalanya juga sangat besar sekali. Kalau kita mengajar pahalanya juga sangat besar sekali. Di sini ada pahalanya, di sana juga pahalanya lebih besar sekali. Kita ini sebenarnya kan kita tinggal milih saja. Itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Kita tinggal memilih, memprioritaskan mana pahalanya yang paling banyak, itu yang kita utamakan. Yang paling banyak adalah amalan yang hukumnya wajib, kita utamakan. Kemudian yang sunnah, mana yang lebih besar pahalanya, kita utamakan dari yang lainnya. Karena semakin banyak pahala yang kita kumpulkan di dunia ini, maka semakin kita akan senang nanti di akhirat. Semakin banyak kenikmatan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Sehingga peluang kita untuk mendapatkan pahala kita manfaatkan. Seperti tadi, berpakaian saja. Kalau kita niatnya mengikuti sunnah Nabi, pakai tangan, misalnya memulainya dengan kanan, baru yang kiri, masuk saja ke dalam masjid pakai kanan dulu kemudian kiri, itu kan sudah berpahala karena itu sunnah Nabi. Semua hal itu dimanfaatkan, yang itu pintu pahala, pintu kebaikan kita lakukan. Mandi bagaimana bisa berpahala, makan bagaimana bisa berpahala, berjalan bagaimana bisa berpahala, tidur bagaimana bisa berpahala. Itu semuanya dimanfaatkan. Jangan sampai waktu lewat tanpa menghasilkan pahala. Rahmat Allah sangat luas sekali. Kita tidur bisa berpahala jika kita niat lillahi ta'ala, saya tidur istirahat, nanti saya bisa agar bisa bangun pagi dengan sehat untuk misalnya untuk melaksanakan sholat subuh dengan baik misalnya. Saya makan niatnya lillahi ta'ala agar nanti saya bisa kuat dalam belajar, kuat dalam murojaah. Nah, itu sudah nanti akan menghasilkan pahala. Kalau makan asal makan, tidur asal tidur, itu ya makannya orang bodoh, tidurnya orang bodoh, begitu. Jangankan hal-hal yang mubah, yang wajib saja dia mengerjakan yang wajib kadang nggak dapat pahala. Mengerjakan hal yang sunnah saja kadang dia nggak dapat pahala, apalagi hal-hal yang mubah nggak dapat pahala sama sekali. Tetapi orang yang berilmu hendaknya nggak seperti itu. Yang wajib dia akan mendapatkan pahala maksimal, yang sunnah dia juga akan mendapatkan pahalanya, yang mubah pun amalan mubah yang sebenarnya nggak ada dosa dan nggak ada pahalanya pada dasarnya juga bisa menghasilkan pahala.
dan letak sirrinya itu adalah pada niat. Nah, sehingga dikatakan sirrul a'mal itu adalah an-niyah. Niat ini sangat menentukan. Yang sesuatu hal yang mubah bisa berubah menjadi bernilai pahala jika seseorang memahaminya bagaimana niatnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang agak panjang, semoga mencukupi waktunya. An Abi Hurairah qala shalla bina salat bina kelawan kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asyi ing salah sijine salat loro al-asyi, salat sore. Qala Ibnu Sirin wa sammaha lan ngarani sapa Abu Hurairah ing salat sammaha ngarani ing salat sapa Abu Hurairah walakin lan tetapine nasitu lali sapa ingsun ana ya ingsun lali iki salat apa. Yang jelas salah satu di antara salat sore. Salat sore itu yang dimaksud di sini asyi itu setelah tergelincirnya matahari sampai maghrib. Itu al-asyi. Nah, setelah tergelincirnya matahari sampai maghrib. Berarti salat apa? Zuhur dan asar. Abu Hurairah sebenarnya menyebut itu salat zuhur atau asar. Cuman saya lupa. Ibnu Sirin. Ulama besar pun bisa lupa. Apalagi kita. Apalagi kita sering sekali kita lupa. Beliau mengatakan tapi saya lupa itu salat zuhur atau salat asar. Qala fa shalla bina qala dawuh sapa Abu Hurairah fa shalla nuli salat sapa Rasulullah bina kelawan kita rakaataini ing rong rakaat. Tsumma sallama nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Faqama nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi ila khasyabatin maring kayu ma'rudatin kang den beber fil masjidi ing dalem masjid. Fataka mongko nuli sendeku alaiha ing atase khasyabah sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase khasyabah ka'annahu kaya sak temene Kanjeng Nabi iku ghadbanu wong kang bendu, wong kang marah muring-muring. Wa wadha'a lan nyeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi al-yumna kang tengen, alal yusra ing atase kang kiwa. Wa syabbakalan tasbih syabakah itu begini, tangannya begini. Ini namanya musyabakah. Nah, syabakalan apa ini bahasa Jawanya? Lan musyabakah sapa Kanjeng Nabi baina asabihi ing dalam antarane driji-drijine Kanjeng Nabi dikinikan. Bukan untuk main-main, tetapi untuk istirahat. Ini kan lain rasanya kalau dikinikan. Wa wadha'a lan nyeleh sapa Kanjeng Nabi khaddahu ing pipine Kanjeng Nabi al-aimana kang tengen ala dhahri kafaihi ing atase bagian jaba telapak tangane Kanjeng Nabi al-yusra kang kiwa. Berarti telapak tangan bagian luar. Fa wa kharajat lan metu sapa asara'anu wong-wong kang cepet metune saka masjid. Artinya asara'an itu orang yang pertama kali keluar dari masjid. Min abwabil masjidi saking pira-pira lawange masjid. Faqalu nuli padha ngucap sapa para sahabat aka surat ana taten qasar apa as-salatu salat. Wa fil qaumi lan iku ing dalam kaum Abu Bakrin utai Abu Bakar wa Umar lan Umar. Fahabahu mongko sungkan sapa Abu Bakar lan Umar ing Kanjeng Nabi ayukal limahu ing yanto
ing yanto ngomong-ngomongne sapa Abu Bakar Umar ing Kanjeng Nabi. Wa fil qaumi lan iku ing dalam kaum rajulun utawi wong lanang fi yadaihi ing dalam tangan lorone rajul tulun utawi dawa yuqalu lahu den arani lahu ketuwe rajul dzul yadaini karena tangannya panjang. Qala ya Rasulullah, rajul ini rajul qala ngucap sapa rajul ya Rasulullah anasita anata supe sapa panjenengan amqa surat utawa den kasar apa salatu salat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi lam ansa ora lali sapa ingsun walam tuksar lan ora den kasar apa salat. Faqala nuli ngucap sapa faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi akama yaqulu ana ta kaya kang ana ta kaya barang yaqulu kang ngucap sapa dzuliyada ini. Faqalu nuli jawab sapa para sahabat na'am inggih. Fataqaddama nuli maju sapa Kanjeng Nabi wa sallalan salat sapa Kanjeng Nabi ma ing barang taroka kang wis ninggal sapa Kanjeng Nabi tsumma sallama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi tsumma kabbara wa sajada nuli takbir wa sajada lan sujud mithla sujudihi padane sujude Kanjeng Nabi au atwala utawa kang luweh dawa tsumma rafa'a nulis luwih suwi ya sujude. Tsumma rafa'a nuli ngangkat ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi wa kabbara lan takbir sapa Kanjeng Nabi. Tsumma kabbara wa sajada nuli takbir wa sajada lan sujud sapa Kanjeng Nabi mithla sujudihi padane sujude Kanjeng Nabi au atwala utawa luwih suwi. Tsumma rafa'a nuli ngangkat sirahe Kanjeng Nabi wa kabbara lan takbir. Farubbama sa'aluhu farubbama mungkin padha takon ing Ibnu Sirin summa sallama ana ta Kanjeng Nabi ana ing hadis lafaz summa sallama fayaqulu nuli dawuh nubitu ana Imran bin Husain nubitu dan ceritakan artinya Ibnu Sirin mengatakan nubi itu dan ceritakan ingsun anna Imran bin Husain saat temane Imran bin Husain iku qala dawuh sapa Imran bin Husain tsumma sallama nuli ulo salam sapa Kanjeng Nabi. Hadirin rahimakumullah, ini kita membahas tentang masalah salat. Salat ketika seseorang itu lupa di waktu salat tentang jumlah rakaat. Pernah suatu ketika para sahabat sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ banyak para sahabat, bahkan ada Abu Bakar dan ada Umar. Ada Umar bin Khattab, ada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sholatnya itu waktu itu adalah sholat zuhur atau asar. Di sini Ibnu Sirin lupa ini sholatnya zuhur atau asar. Abu Hurairah sahabat yang meriwayatkan hadis ini sebenarnya menyebut itu sholat zuhur atau asar, tetapi Ibnu Sirin itu lupa tentang zuhur atau asar. Yang jelas kan sama itu zuhur atau asar sama-sama 4 rakaat. Nah, singkat ceritanya waktunya sudah mau habis. Jadi singkat ceritanya setelah Nabi itu dapat 2 rakaat, mestinya kan sholatnya 4 rakaat. Setelah habis dapat 2 rakaat, Nabi itu salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Habis itu terus Nabi bersandar ke suatu yang di sini fattaqa'a, suatu ada kayu yang beliau bersandar di situ, yang sudah disiapkan di situ. Nabi bersandar, kemudian duduk-duduk. Artinya sudah merasa bahwa sholatnya udah selesai 2 rakaat padahal sholat zuhur, sholat asar. Kemudian ini tadi yang diceritakan. Kemudian di situ ada Sayyiduna Abu Bakar, Umar itu mereka diam saja karena mereka segan karena kemuliaan dan kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Abu Bakar diam saja, beliau enggak
nggak berani untuk menegur tentang masalah itu. Sayyiduna Umar juga diam saja karena kewibawaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada seorang laki-laki yang namanya itu Dzul Yadaini, itu lakopnya ya. Lakopnya itu Dzul Yadaini. Namanya kalau nama aslinya itu Al-Kharbaq. Al-Kharbaq itu nama aslinya. Tapi dia terkenal dengan julukan Dzul Yadaini, yang memiliki dua tangan. Padahal semua orang punya dua tangan. Tapi dia tangannya itu panjang. Entah bagaimana nggak tahu saya. Tetapi dia disebut di sini dikatakan fi yadaihi tulun. Jadi sehingga dia diberi lakop Dzul Yadaini. Laki-laki ini dia berani untuk bertanya karena dia pengen belajar ilmu agama, sehingga dia, kalau tadi kan untuk Abu Bakar, Umar itu karena sungkannya kepada Nabi yang sangat berwibawa, sehingga beliau kemudian karena adabnya beliau nggak berani menanyakan itu kepada Nabi. Tetapi untuk Dzul Yadaini karena keinginannya untuk tahu tentang ilmu agama, sehingga kemudian Dzul Yadaini itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sholatnya tadi itu apa memang dikosor sholatnya itu? Artinya dikosor sholatnya. Sholat kosor itu sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tadi itu engkau itu lupa atau memang sholatnya dikosor jadi 2 rakaat? Kemudian Nabi mengatakan, saya nggak lupa, saya juga tidak mengkosornya. Saya tidak lupa dan saya tidak mengkosornya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, apa benar tadi yang dibilang oleh Dzul Yadaini bahwa sholatnya itu cuma 2 rakaat? Kemudian dikatakan benar, semua bilang na'am. Para sahabat mengatakan na'am, cuma 2 rakaat. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi kemudian menambahnya. Nabi langsung menambah sholat yang kekurangan yang 2 rakaat tadi. Ini kenapa? Karena jaraknya itu masih dekat. Ya. Jaraknya masih dekat dan belum mengucapkan ucapan yang dengan ucapan kalam yang banyak, dan jaraknya masih dekat, belum sampai 1 jam atau belum. Kalau itu nanti ya harus mengulang. Ini karena jarak antara salam dan diingatkannya itu masih dekat, maka boleh kemudian langsung menyempurnakan rakaat yang kurang. Berarti kan kurang 2 rakaat, kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu sujud sahwi. Di akhir itu sebelum salam, kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan sujud sahwi sebelum salam, sujud 2 kali, sujudus sahwi, karena tadi lupa tentang bilangan rakaat. Gitu. Jadi semestinya kalau kita dalam aturannya, kalau memang kurang rakaatnya, kalau laki-laki bisa langsung mengingatkan, mengatakan subhanallah, agar imamnya kemudian langsung ingat dan kemudian menambahkan rakaatnya. Semestinya kalau sekarang dalam aturannya yang telah dijelaskan oleh para ulama itu seperti itu. Ini masalahnya kan itu Nabi. Nabi itu kan beliau sumber dari syariat Islam. Bisa jadi beliau melakukan itu kan karena berdasarkan wahyu dari Allah. Tetapi ini pelajaran. Nabi lupa itu jadi pelajaran. Kalau enggak ya kita enggak tahu bagaimana jika seseorang misalnya lupa tentang bilangan sholat. Bilangan rakaat sholat. Kalau kita masih di dalam misalnya, harusnya seseorang berdiri kemudian dia duduk, dia bisa diingatkan dengan membaca tasbih. Kalau laki-laki, kalau perempuan itu dengan menepukkan tangannya untuk mengingatkan imam.
Nah, jika seseorang itu lupa tentang jumlah rakaat ini tadi, misalnya sholat sendiri, nggak ada yang mengingatkan di belakang sholat sendiri, ini sudah 3 atau sudah 4 atau 3 atau 4, maka kita putuskan 3. Kita ambil bilangan yang sedikit, kemudian kita tambah 1 rakaat. Nanti di akhir kita melakukan sujudus sahwi. Nah, itu tata caranya. Nah, ini secara global ya, yang kita jelaskan secara global seperti itu ketentuannya di dalam mazhab Syafi'i. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Jadi ini tadi yang terjadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kenapa Nabi langsung lanjut lagi menambah kekurangannya, tidak mengulangi sholatnya, karena waktunya itu nggak lama antara beliau salam dan diingatkan, itu nggak lama meskipun Nabi sudah pindah tempat. Yang kedua, kalamnya, percakapan yang terjadi itu juga belum banyak. Nah, belum banyak. Kalau banyak itu kan 6 kalimat, itu minimal sedikit. Kalau lebih dari 6 kalimat itu dianggap sebagai kalam yang banyak. Nah, jadi di sini kalamnya belum banyak, kan hanya tanya saja. Hanya bertanya seperti itu saja. Tadi yang percakapan antara Dzul-Yadaini dengan Rasulullah dan para sahabat sedikit sekali kalimatnya. Nah, kemudian beliau sehingga langsung menyempurnakan sholat yang kurang tadi. Bukan mengulang, tetapi menyempurnakan sholat yang rakaatnya kurang 2 rakaat. Nah, demikian, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.